Bab 29 Persahabatan Baru. Dipublikasikan oleh blog Normi. Bun Tektian tidak habis pikir. Ada orang di dunia ini yang seperti Chiosan. Jadi selama ini kau menikmati ku gendong-gendong dan ku suapi? Tanyanya. Kan sudah pernah ku bilang, jika aku bercerita kepada orang-orang, pasti tak satu pun yang percaya aku digendong-gendong dan disuapi makan oleh salah seorang tiang loma kau. Jawab Chiosan. Tapi kakek yang baik, jangan bergerak dan berbicara dulu. Keadaan tubuhmu masih berbahaya. Obat yang kuberikan tadi hanya untuk membantu menahan serangan racun, sama sekali tidak menyembuhkan. Chiosan, bukankah kau juga minum arak dan makan makanan yang sama? Kenapa kau tidak keracunan? Tanya Sang Kaucu. Saya juga tidak mengerti Kaucu. Justru itu yang membuat saya lambat bergerak sehingga ada saudara-saudara Makau ada yang tidak tertolong. Saya harus mencoba mengerahkan tenaga dalam saya dulu. Dan setelah yakin bahwa saya tidak apa-apa, baru saya bisa bergerak menyelamatkan yang lain. Sang Kaucu lalu bertanya lagi. Kau memang hati-hati sekali Chiosan. Apakah kau tahu kira-kira penyebabnya apa? Saya hanya bisa menduga-duga. Ada sesuatu yang pernah saya makan yang membuat tubuh saya anti terhadap racun. Mungkin ketika di dalam gua saat saya hidup bersama Kim Koa, ular emas. Saya makan apa saja yang tumbuh di sana. Bisa saja itulah yang membuat tubuh saya berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Bisa saja, kata Sang Kaucu. Seumur hidup pun aku tak menyangka jika Po Ceking akan mengkhianatiku. Selama ini keparat itu tidak pernah punya nafsu dan ambisi yang besar, kata salah seorang. Apakah ada tindakan atau perintahku yang menyalahi dia? Kaucu termenung heran. Tidak ada Kaucu. Selama ini Kaucu selalu baik dan adil terhadap kami. Semua menjawab kompak dan serentak. Saya menduga ini bukan hanya pemberontakan biasa Kaucu. Ada rahasia di balik ini yang harus diselidiki lebih dalam, tukas Chiosan. Kau adalah orang yang cerdas. Apakah kau mempunyai pemikiran lain? Jika kita perhatikan di dunia Kangou yang terjadi belakangan ini, hampir semua partai besar mengalami ini. Lihat yang terjadi dengan Kunlun Pai. Ketua mereka hampir saja terbunuh. 3 orang pengkhianatnya lari, dan akhirnya terbunuh oleh Anghoat Kiam Sian, Dewa Pedang Rambut Merah. Zaman waktu saya menjadi buronan dulu, Chiang Bunjin Butongpai juga mengalami keracunan. Untunglah beliau selamat. Ada juga beberapa partai yang lebih kecil juga ketuanya mati terbunuh oleh para pembunuh rahasia yang bertopeng itu. Menurut saya, semua ini jelas ada hubungannya, jelas Chiosan. Betul juga, apakah menurutmu Po Ceking ada hubungannya dengan itu semua? Tanya Sang Kaucu. Mungkin saja ada. Ketika saya memukulnya, ia tidak mati, tapi ia kemudian mati karena racun. Saya telah memperhatikan tidak ada seorang pun yang meracuninya, karena semua orang sedang sibuk menyembuhkan dirinya sendiri oleh racun. Lagi pula, jika ada yang bergerak meracuninya, saya pasti tahu. Oleh karena itu, kemungkinan besarnya adalah Po Ceking meracuni dirinya sendiri. Ia mungkin takut kita periksa dan tanya alasan pemberontakannya. Bisa juga ia takut kegagalannya itu akan membuatnya dihukum oleh orang yang memerintahnya melakukan pemberontakan, kata Chiosan. Jadi kau menganggap ia memiliki atasan? Tentu saja, jika semua pembunuhan ini berkaitan, pasti ada seorang pemikir besar yang sangat cerdas yang mengatur semuanya. Orang itu pasti memiliki kekuasaan yang sangat besar. Orang-orangnya ada di mana-mana. Para pembunuh bertopeng pastilah anak buahnya. Dan pasti juga ke-8 orang yang menghadang kita di hutan bambu kemarin, sahut Bun Tektian. Pastinya bukan, tukas Chiosan. Kenapa bukan? Tanya Bun Tektian. Karena mereka tidak memakai topeng, jawab Chiosan santai. Memakai topeng kan bukan kewajiban. Membunuh orang kan bisa pakai baju apa saja. Baju tentara pun boleh, sanggah Bun Tektian. Kalau biasa membunuh memakai topeng, kenapa sekarang membunuh memakai baju tentara? Chiosan tersenyum. Ia melanjutkan. Aku yakin para tentara ini pasti dari kelompok yang berbeda.
Karena jika mereka memang benar kelompok bertopeng, mereka tidak perlu repot-repot berdandan tentara. Tapi bukankah jika mereka memakai topeng, mereka bisa melimpahkan kesalahan pada kelompok bertopeng jika seumpamanya ketahuan? Kali ini sang Kaucu yang berkomentar. Pemikiran yang bagus, Kaucu. Tapi menurut saya, justru jika mereka memakai topeng dan ketahuan, maka jika kelompok mereka terbongkar seluruhnya, maka posisi mereka akan terdesak. Segala pembunuhan yang dilakukan kelompok bertopeng akan ditimpakan kepada mereka. Justru itu akan semakin menguntungkan kelompok bertopeng. Chio-san kemudian melanjutkan. Maka saya menduga, tentunya kelompok tentara dan kelompok pembunuh bertopeng ini adalah dua kelompok yang berbeda. Salah satu bisa saja lebih kuat dari yang lain. Ini perlu diselidiki lebih lanjut. Aku tahu dari mana kita memulai menyelidiki hal ini. Segera temukan Kelo Xianxing, kata sang Kaucu bersemangat. Siapa Kelo Xianxing? Dia tabib ahli pengobatan yang dimiliki Makau. Semua obat dan racun, dia yang buat. Apakah dia juga ahli silat? Tanya Chio-san lagi. Dia tidak bisa silat sama sekali, tukar sang soat Kaucu. Berarti dia sudah mati. Kaucu, kata Chio-san sambil menggeleng-geleng kepala. Bagaimana kau tahu? Jika ada orang yang bisa menciptakan racun yang tanpa bau, tanpa rasa, dan bisa berakibat sehebat racun tadi, maka orang ini adalah orang yang sangat berbahaya. Begitu dia berhasil membuat racun itu, orang lain pasti akan berharap dia akan menyimpan rahasia itu rapat-rapat sehingga tak ada orang lain yang tahu. Dan hanya orang matilah yang bisa menyembunyikan rahasianya rapat-rapat. Tadi pun Po Ceking menyebut nama Kelo Xianxing. Itu karena dia tahu, dia tak perlu takut Kelo Xianxing akan membuka rahasia. Karena Kelo Xianxing sudah mati. Lalu menurutmu siapa yang membunuhnya? Pastilah atasannya, yang memesan racun seperti itu. Jika Kelo Xianxing sudah mati itu memang sudah seharusnya. Aku baru kaget jika ia belum mati. Kaucu termenung. Segala perkataan Chio-san masuk akal. Dia yang sudah sangat berpengalaman dalam hidup pun belum tentu mampu mengambil kesimpulan secepat dan secepat itu. Ia hanya bisa duduk dan memandang Chio-san yang sambil berbicara, sibuk mengobati anak buahnya yang terluka. Kau memang orang yang liangsim, berhati mulia. Kami telah menculikmu, tapi kau tidak membalas, malah menolong kami semua. Jika aku membalas, apa yang kudapatkan, Kaucu? Lalu jika kau menolong kami, apa yang kau dapatkan? Persahabatan, sahut Chio-san sambil tersenyum. Apa gunanya bersahabat dengan Partai Makau? Kami adalah orang-orang terbuang dari dunia persilatan. Anggota kami adalah para Xiaojin, orang hina-dina. Di mana-mana kehadiran kami ditolak. Manfaat apa yang kau dapatkan jika bersahabat dengan kami? Saya tidak pernah melihat sesuatu dari asas manfaat. Semua saya lakukan karena saya suka. Di dunia ini memang tidak ada yang bisa mengalahkan kata suka. Kenapa kau suka makanan A dan bukan makanan B? Kenapa kau lebih suka musik daripada memancing? Tiada yang bisa menemukan jawaban yang tepat. Kalau sudah suka, ya suka. Tidak perlu ada alasan karena menyukai sesuatu. Begitu pula dengan cinta. Kau tak perlu alasan apapun karena mencintai seseorang. Dan Makaucu yang berpandangan luas pun paham hal ini. Ia tersenyum. Kau memang mirip dengan gurumu Kam Kiexiang. Terima kasih, Kaucu. Chio-san tersenyum tulus. Setelah beberapa lama ia membantu semua orang yang terkena racun, Chio-san berkata, Kaucu, saya sendiri belum tahu obat apa yang bisa benar-benar memunahkan racun ini secara sempurna. Tadi saya sudah mengarahkan tenaga dalam kepada semua orang. Ini hanya sekedar upaya untuk menjinakkan racunnya saja. Ia bisa kembali menyerang tubuh kapan saja jika tidak segera dipunahkan dengan sempurna. Saya mungkin butuh waktu untuk mencari dan meracik obatnya. Apa yang kau lakukan kepada kami ini tidak sanggup kami balas dengan kebaikan apapun, Chio-san. Lakukanlah apa yang kau bisa. Kami menurut apa katamu saja. Ngomong-ngomong, di mana kau belajar ilmu pengobatan? Kam Su memberi sebuah kitab masak.
yang ternyata juga berisi pelajaran tentang bahan-bahan yang berguna bagi tubuh manusia. Dari situlah saya belajar sedikit tentang pengobatan. Tuan, kalau boleh saya tahu, apakah jumlah anggota yang ada di markas besar ini hanya ini saja atau ada orang lain? Hanya ini saja, anggota kami jumlahnya puluhan ribu, tapi menyebar di seluruh Tionggoan. Hanya inilah anggota yang berada di markas utama. Memangnya kenapa, Chio-san? Jika perkiraan saya benar, mungkin tak lama lagi akan ada pasukan yang menyerang ke sini. Mereka akan tetap ke sini baik Po Ceking berhasil atau tidak dalam usahanya meracuni kalian semua. Melihat keadaan kita sekarang, rasanya tidak mungkin kita bisa melawan mereka. Maka saya sarankan kita menyingkir dulu sementara untuk menyembuhkan diri dan mengatur langkah. Kalau begitu kita harus segera menyingkir. Cepat siapkan diri. Aku mempunyai sebuah jalan rahasia, kata Makau Kaucu. Setelah mengumpulkan perbekalan dan obat-obatan, seluruh orang yang berjumlah kurang lebih 50 itu bergegas mengikuti sang Kaucu. Jalan rahasia itu ternyata berada di bawah tempat tidurnya. Sebuah jalan kecil yang lebarnya hanya cukup dilalui 2 orang. Sudah umum jika sebuah partai besar memiliki jalan rahasia, kata Kaucu. Kau tak pernah tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu harus bersiap-siap. Chio-san mengangguk dan tersenyum. Masuk akal juga, katanya. Jalan rahasia itu berkilo-kilo panjangnya. Kadang mereka harus berhenti untuk beristirahat, sekitar setengah jam, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Hampir 5 jam mereka melewati terowongan yang sempit itu. Untunglah tak lama kemudian terlihat cahaya di ujung sana. Begitu keluar, ternyata mereka sudah berada di pinggiran sungai. Gunung kecil tempat markas Makau ternyata adalah sebuah bukit yang dekat dengan sungai besar. Seseorang lalu datang menyambut mereka. Salam hormat dan panjang umur kepada Kaucu, kata orang itu sambil berlutut. Apakah kapal siap? Tanya Kaucu. Selalu siap. Kemana kita akan pergi, Kaucu?